pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Juan Carlos Teoropun dengan NIM 202493048. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Jawaban nomor 1. Saya memilih isu perubahan iklim karena dampaknya yang luas dan signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam suhu rata-rata dan pola cuaca di bumi. Isu ini dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan meliputi peningkatan suhu global, pencarian es di kutub, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola curah hujan yang dapat menyebabkan banjir atau kekeringan. Hal ini juga berdampak pada keanekaragaman hayati dengan banyak spesies yang terancam punah akibat perubahan habitat dan suhu yang ekstrem. Secara sosial, perubahan iklim mempengaruhi masyarakat dengan mengancam keamanan pangan, kesehatan, dan ekonomi. Misalnya, petani menghadapi tantangan baru dalam menghasilkan tanaman karena perubahan suhu dan pola cuaca. Jawaban nomor 2. Perubahan iklim adalah fenomena jangka panjang yang terjadi pada suhu rata-rata permukaan bumi yang dapat mempengaruhi sistem cuaca, ekosistem, dan kehidupan manusia. Penyebab utama perubahan iklim. 1. Emisi gas rumah kaca. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Sumber utama emisi ini berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas alam, deforestasi, dan industri. 2. Pembakaran bahan bakar fosil, transportasi, industri, dan pembangkit listrik sering menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Penggunaan bahan bakar fosil yang besar-besaran menyebabkan peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer. Jawaban nomor 3. Pandangan Kristiani tentang penciptaan dan tanggung jawab manusia terhadap alam didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk bumi dan segala isinya, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Dalam pandangan ini, manusia diciptakan untuk menjadi penjaga dan pengelola ciptaan Allah, bukan untuk merusaknya. Salah satu ayat yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 15, yang menyatakan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan merawatnya. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dalam konteks masalah lingkungan seperti deforestasi, pandangan Kristiani menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan. Gereja-gereja Kristen banyak yang mendukung upaya konservasi dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka. Ekoteologi atau studi tentang hubungan antara teologi dan ekologi juga menjadi bagian penting dari pandangan ini. Banyak gereja mengajarkan bahwa perlindungan lingkungan adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama manusia, karena kerusakan pada alam berdampak langsung pada kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dengan demikian, pandangan Kristiani mendorong umatnya untuk mengambil tindakan nyata. Jawaban nomor 4. Untuk mengatasi masalah lingkungan perubahan iklim berdasarkan prinsip-prinsip ekoteologi Kristen, berikut adalah beberapa solusi konkret. 1. Adopsi energi terbarukan. Solusi: dorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin di rumah tangga dan komunitas. Pemerintah dan gereja-gereja dapat memberikan insentif atau subsidi untuk mendorong adopsi teknologi ini. Dampak: mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca
yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Ini juga akan mengurangi biaya energi dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Nomor 2, reboisasi dan penghijauan. Solusi: lakukan program reboisasi di area yang telah mengalami deforestasi. Libatkan masyarakat setempat dalam kegiatan menanam pohon dan merawat hutan. Dampak: reboisasi membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang berkontribusi pada pengurangan efek rumah kaca. Hutan yang sehat juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta membantu menjaga keseimbangan alam. Sekian dan terima kasih.